Bacaan hari ini adalah Kejadian pasal 31, ayat 10-16. Mari kita baca bersama. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, "Yakub, ya Tuhan!" Lalu ia berfirman, "Angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu, dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini, dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu." Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya, "Bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing, karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Amin." Pagi ini saya akan berbagi firman dengan judul Keputusan untuk Pergi Menjadi Satu. Pergi bukanlah hal yang begitu mudah. Karena pergi berarti perpisahan dengan orang yang telah kita sayangi, tempat yang telah kita sayangi, dan juga karena ada ketakutan harus memulai hubungan baru, situasi baru. Bahkan saat meninggalkan tempat yang tidak ingin kita datangi, tempat yang tidak ingin kita tinggali, orang-orang seringkali merasakan banyak emosi saat pergi. Saat saya kembali ke tanah air setelah menyelesaikan studi di luar negeri, saya merasakan persis perasaan ini. Saat saya kembali setelah menerima gelar, saya pikir saya akan kembali dengan bernyanyi dan merasa lega. Setiap pagi saat pergi ke sekolah, saya berpikir, berapa kali lagi saya harus bolak-balik di jalan ini untuk bisa kembali ke Korea? Apakah 1000 kali bolak-balik sudah cukup? Saya pernah berpikir untuk menandai kalender dengan tanda silang seperti menunggu hari keluar dari wajib militer. Setiap hari adalah tempat yang sangat sulit, sehingga saya hanya hidup dengan pikiran, kapan saya bisa kembali? Tetapi saat meninggalkan tempat itu, hati saya tidak hanya merasa lega, tidak hanya merasa ringan. Meskipun sulit, itu adalah tempat yang telah saya sayangi. Meskipun negeri asing, itu adalah yang akrab, dan kini saya merasa seperti meninggalkan tempat itu untuk pergi ke tempat yang asing. Meskipun itu adalah kampung halaman saya. Tokoh-tokoh yang muncul dalam nas hari ini sedang membuat keputusan untuk pergi. Yakub telah memutuskan untuk meninggalkan rumah pamannya, Laban. Raut wajah Laban yang telah berjanji akan memberikan upah telah berubah. Dan putra-putra Laban secara terang-terangan menyebarkan desas-desus bahwa Yakub telah merampas semua milik ayah mereka. Menjadi tidak nyaman untuk bersama. Saat Yakub berpikir bahwa ia tidak bisa lagi tinggal di rumah paman Laban, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan ia berfirman untuk meninggalkan tempat ini dan kembali ke kampung halaman. Firman Tuhan ini sekarang sedang disampaikan oleh Yakub kepada istri-istrinya. Mari kita baca bersama firman di nas hari ini ayat 13. "Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu, dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini, dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Amin." Tuhan menampakkan diri dalam mimpi Yakub. Ia memerintahkan, "Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini, dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu." Pasti ada alasan mengapa Tuhan memerintahkan Yakub dengan begitu kuat dan jelas. Meskipun alasannya tidak tercatat dengan jelas di dalam Alkitab, jika kita menduga, mungkin karena Yakub ragu-ragu. Seperti yang saya katakan, bukan hanya tempat yang baik, tetapi juga tempat yang sulit dan berat. Saat hendak meninggalkannya, kita menjadi ragu-ragu. Bolehkah aku pergi? Apakah benar untuk pergi sekarang? Merasa bimbang dan ragu-ragu sebelum pergi, sehingga timbul ketakutan. Ini adalah perasaan yang wajar bagi manusia. Oleh karena itu, apa yang Tuhan buat kita ingat? Ia membuat kita mengingat Betel. Saat Yakub paling takut dalam hidupnya, saat ia meninggalkan rumah dan tidak memiliki perlindungan maupun keamanan apapun, Tuhan berjanji seperti ini. Firman dari Kejadian pasal 28 ayat 15. Allah di Betel berfirman seperti ini. "Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, sampai aku telah melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Amin. Betel.
Di malam yang kelam di tempat itu, Tuhan berfirman kepada Yakub, "Aku akan menyertaimu." Dan ia berjanji, "Aku akan menjagamu. Aku akan menjadi keamananmu." Dan ia berjanji sekali lagi, "Aku akan membawamu kembali ke negeri ini." Tuhan sekarang memperkenalkan dirinya sebagai Allah di Betel dan mengingatkan Yakub akan janji itu, janji aku akan membawamu kembali, janji aku tidak akan meninggalkanmu. Mendengar firman ini dan mengingat kembali janji itu, Yakub pasti berpikir seperti ini. Benar, dibandingkan dengan saat itu, sekarang ini bukan apa-apa. Dan juga pasti timbul perasaan, mari kita kembali hanya dengan percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari, ada alasan lain mengapa Yakub ragu-ragu, yaitu istri dan anak-anaknya. Terutama para istri, ini adalah kampung halaman mereka. Ini adalah rumah mereka di mana mereka lahir, dibesarkan, dan tinggal hingga sekarang. Meskipun Daniel udah nikah dengan mereka dan membentuk sebuah keluarga, ia pasti khawatir. Apakah istri-istrinya akan bersedia ikut saat ia berkata nih, "Mari kita pergi ke rumah." Sebenarnya, karena itulah ia sekarang sedang menyampaikan firman Tuhan yang berkata, "Pergilah," kepada istri-istrinya. Yakub sedang menyampaikan keputusan untuk pergi itu secara akurat dan panjang lebar kepada istri-istrinya. Firman yang dimulai dari ayat 5 yang kita renungkan dalam I Worship kemarin, hingga mencapai ayat 13 dalam nas hari ini. Ia sedang menyampaikan isi hatinya dan firman Tuhan secara panjang dan lebar. Keputusan untuk pergi memang tidak mudah. Atas perkataan suami Yakub yang diucapkan dengan susah payah, kini giliran para istri untuk menjawab. Mulai dari ayat 14, jawaban para istri dimulai. Ayat 14 mencatat, lalu Rahel dan Leah menjawab. Kedua perempuan itu telah menyatukan hati mereka untuk pergi bersama suami mereka. Awalnya, kedua perempuan ini adalah orang-orang yang saling bertengkar, bersaing, iri hati, dan cemburu. Tetapi sekarang, dengan keputusan ini, hati kedua perempuan ini menjadi satu secara ajaib. Hati yang menjadi satu itu berkumpul untuk pergi bersama. Mereka memutuskan untuk pergi bersama ke rumah suami yang asing, bukan ke rumah ayah yang akrab. Tidak semua tindakan Yakub dapat dinilai baik, tetapi gambaran seperti ini adalah gambaran keluarga yang baik. Jelas, ini adalah gambaran keluarga yang baik. Ketika suami memutuskan untuk pergi, istri-istri memiliki niat untuk mengikuti suami, hati yang menjadi satu dengan suami. Hal ini dapat dinilai bahwa Yakub setidaknya telah hidup dengan baik dalam keluarganya. Namun, ada hal yang lebih penting dari ini. Bukan sekadar setia pada keluarga atau rajin di tempat kerja, melainkan ia pasti telah memberikan keyakinan. Jika mengikuti orang ini, pasti ada sesuatu. Pasangan ini mengingatkan kita pada menantu dan ibu mertua yang tercatat dalam kitab Rut, yaitu Naomi dan Ruth. Ruth, sebagai seorang perempuan asing, dalam keadaan kehilangan suami, sebenarnya telah dibebaskan dari kewajiban atau tanggung jawab untuk mengikuti ibu mertuanya. Namun, ia memutuskan untuk mengikuti ibu mertuanya ke negeri asing. Dalam Rut pasal 1 ayat 16, tercatat pengakuan Rut. Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Amin. Alasan mengapa Rut memutuskan untuk mengikuti ibu mertuanya menempuh jalan yang sulit melampaui sekadar rasa simpati atau sekadar kewajiban moral. Di dalamnya ada iman. Rut, seorang perempuan asing, sedang mengakui Tuhan. Allah ibulah Allahku. Demikianlah ia sedang mengakui imannya. Gambaran ini muncul secara serupa antara Yakub dan istri-istrinya dalam nas hari ini. Gambaran ini sudah pernah diakui melalui bibir paman Laban, ayah mereka. Tuhan telah memberkatiku karena Yakub. Para istri yang lahir dan dibesarkan di rumah ini seumur hidup pasti juga telah menyaksikan gambaran diberkatinya ini. Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang membuat suamiku berhasil, dan melalui suamiku karena suamiku, Tuhan yang memberkati bahkan sekelilingnya, bahkan rumahku, para perempuan ini pasti juga telah melihat, menyaksikan, dan mengalaminya dengan baik. Alasan mengapa mereka memutuskan untuk meninggalkan ayah mereka bersama suami Yakub adalah karena di dalam diri mereka, iman kepada Tuhan telah bertumbuh tanpa mereka sadari. Oleh karena itu, dalam nas hari ini, ayat 16, Rahel dan Leah mengaku seperti ini. Mari kita baca bersama firman di ayat 16. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang, perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Di sini, dari bibir mereka, Tuhan diakui. Maka sekarang, perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu.
Mari kita taat pada firman Tuhan. Mari kita ikuti firman Tuhan. Mari kita andalkan firman Tuhan. Demikianlah para perempuan ini sedang menyampaikan pengakuan iman mereka kepada Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kita hari ini juga harus fokus pada Tuhan dalam nas ini. Dan dalam hidup kita pun, kita harus fokus pada Tuhan. Pribadi yang menggenapi sejarah hanyalah Tuhan kita. Tuhan telah menuntun perjalanan Yakub yang berat itu dengan damai sejahtera. Ini adalah pelarian kedua yang menimpanya dalam hidupnya. Setelah pelarian pertama saat ia melarikan diri dari kakaknya, ia memutuskan untuk melakukan pelarian kedua dengan melarikan diri dari pamannya. Jika yang pertama dilakukan tanpa tahu apa-apa, yang kedua adalah ia harus mengatasi sepenuhnya berbagai macam ketakutan dalam keadaan sudah tahu betapa sulit dan menderitanya hal itu. Terlebih lagi, ada juga kekhawatiran apakah istri-istrinya, yang kampung halamannya adalah di sini, akan mengikutinya. Di tengah keraguan dan ketakutan, siapakah yang berkarya? Tuhan sedang berkarya. Ia adalah Allah di Betel yang telah berjanji, "Aku pasti akan menuntunmu kembali." Dan para istri sedang mendukung suami mereka, Yakub, dengan mengakui Tuhan dan berkata, "Lakukanlah sesuai firman." Tuhan inilah yang paling penting. Bagi kita yang hidup hari ini, Tuhan inilah yang paling penting. Saya memberkati dalam nama Tuhan agar Anda percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Di tengah ketakutan dan keraguan, kekhawatiran dan kecemasan yang berlapis-lapis, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk mengatasinya dan memutuskan untuk pergi. Kekuatan untuk hidup dengan iman. Saya memberkati dalam nama Tuhan agar hari ini menjadi hari di mana Anda berjalan bersama Tuhan itu. Bersama Tuhan itu. Dan saya memberkati dalam nama Tuhan agar Anda menciptakan hari kemenangan dengan mengatasi semua ketakutan sambil berjalan bersama Tuhan itu.